Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arfinas. Saya Sulisna. Saya Wilda Septiana Lestari. Saya Nurul Kolbi Wana. Saya Muhammad Lutfi. Kami mahasiswa dari Stai Aulia Aur Rasidin Pemilahan akan menjelaskan materi tentang konsep-konsep dasar ilmu ekonomi. Konsep dasar ilmu ekonomi. Menurut para ahli, pengertian dari ilmu ekonomi adalah yang pertama, Richard G. Lipsey. Ilmu ekonomi yang mempelajari pemanfaatan sumber daya langka untuk memenuhi kegiatan atau keinginan manusia yang tidak terbatas. Kemudian, Adam Smith. Ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempelajari perilaku manusia dalam mengelola berbagai sumber daya terbatas ataupun tidak terbatas untuk mencapai tujuan tertentu. Yang kemudian Muhammad Hatta, ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempelajari proses-proses tercapainya kesejahteraan dan keadilan sosial dalam sebuah masyarakat. Kemudian pengertian secara umum. Bisa dibilang bahwa ekonomi adalah sebuah bidang kajian tentang pengurusan sumber daya material individu, masyarakat dan negara untuk meningkatkan kesejahteraan hidup manusia. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan dari saudari Nurul. Ilmu ekonomi itu sangat berperan penting dalam masyarakat dan memberi dampak yang sangat besar bagi kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, terdapat pembagian-pembagian dalam ilmu ekonomi menurut Alfred B. Stoner dan Douglas Chekhowski. Ilmu ekonomi terbagi atas 3 macam, yaitu yang pertama, ilmu ekonomi deskriptif ekonomi merupakan analisis ekonomi yang menggambarkan kondisi sebenarnya berdasarkan kondisi fakta dalam perekonomian. Misalnya, gambaran kondisi krisis moneter di Indonesia terjadi pada tahun 1998. Yang kedua, ilmu ekonomi teori. Ilmu ekonomi teori adalah analisis ekonomi yang berusaha menjelaskan, mencari hubungan sebab akibat dan cara kerja sistem ekonomi. Nah, ilmu ekonomi teori dibagi lagi menjadi 2 macam, yaitu ekonomi mikro dan ilmu ekonomi makro. Yang ketiga, ilmu ekonomi terapan, yaitu analisis ekonomi teori untuk merumuskan kebijakan dan pedoman yang tepat untuk menangani masalah ekonomi tertentu. Jadi, ilmu ekonomi terapan lebih bersifat praktis dengan menerapkan pengertian ekonomi pada bidang-bidang atau masalah-masalah tertentu. Misalnya ekonomi di perusahaan, ekonomi moneter, ekonomi perbankan, dan sebagainya. Nah, selanjutnya adalah pengertian ekonomi mikro. Ekonomi mikro adalah ilmu ekonomi yang khusus mempelajari perilaku konsumen dan perusahaan serta penentuan harga-harga pasar dan kuantitas faktor input, barang dan jasa yang diperjualbelikan. Ekonomi mikro atau mikroekonomi ini secara langsung berpengaruh terhadap pengambilan keputusan dalam hal penawaran dan permintaan barang atau jasa, yang bertujuan utama bagi perusahaan yakni untuk menganalisis pasar dan bagaimana mekanismenya untuk membentuk harga relatif produk dan jasa. Beberapa aspek analisis dalam ekonomi mikro adalah yang pertama, analisis biaya dan manfaat, teori permintaan dan penawaran, elastisitas, model-model pasar, industri, teori produksi, dan teori harga. Adanya peran ekonomi mikro dalam bisnis dapat membantu menganalisis kegagalan pasar dan menjelaskan secara teoritis kondisi dalam pasar persaingan sempurna. Baiklah, saya Arfinas akan menjelaskan apa itu ekonomi makro. Ilmu ekonomi makro merupakan bagian dari ilmu ekonomi yang khusus mempelajari mekanisme bekerjanya perekonomian secara menyeluruh. Dan ekonomi makro dalam buku Konsep Dasar Pembangunan dan Pertumbuhan Ekonomi karya Tabrin adalah ilmu ekonomi yang mempelajari perekonomian sebuah negara secara komprehensif atau menyeluruh terhadap hubungan masalah pertumbuhan ekonomi. Masalah yang dimaksud adalah seperti kegiatan ekonomi yang tidak stabil, pendapatan negara, pengeluaran negara, pengangguran, inflasi, dan deflasi. Terakhir, cabang ilmu ekonomi yang pertama, ekonomi syariah adalah cabang ilmu ekonomi yang membahas perekonomian dengan ajaran Islam sesuai Al-Quran dan hadis. Yang kedua, ekonomi moneter, membahas tentang sifat, fungsi, dan pengaruh uang terhadap kegiatan ekonomi. Yang ketiga, ekonomi publik, membahas masalah ekonomi khalayak seperti subsidi, pajak,
deregulasi, regulasi, pendidikan, kesehatan, dan sebagainya. Yang keempat, ekonomi industri, membahas tentang perusahaan, industri, dan pasar. Yang kelima, ekonomi internasional, membahas tentang ketergantungan antara negara-negara dunia, baik dari segi perdagangan internasional maupun pasar kredit internasional. Yang keenam, ekonomi regional, membahas tentang perbedaan potensi antara satu wilayah dengan wilayah lainnya. Terakhir, ekonomi sumber daya, membahas tentang penggunaan sumber daya alam seperti tanah, air, lahan, dan sebagainya. Demikian pembahasan dari kelompok kami, lebih dan kurang kami mohon maaf. Kami akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.